Beberapa hotel tidak bisa meng-hire karyawannya yang bertatuan. Talking about result, it doesn't matter how you do it. Yang penting you nyampe. Bro, saya mau tanya, apakah bro termasuk salah satu orang yang selalu worry terhadap masa depan? Saat itu pilihan saya memang harus bekerja. Ya kan? Bapak hilang di laut sampai sekarang nggak kembali, ibu jadi pembantu rumah tangga. Bro ini tadi bilang tamatan cuma SMA, bro. Tapi saya kagumnya dengan skill, dengan kemampuan yang bro punya dari segi komunikasi. Itu menjalin hubungan dengan orang lain sampai sekarang bisa menjadi COO, gitu loh. Seorang tamatan SMA bisa sampai berada dalam posisi setinggi itu kan hebat banget, bro. Banyak orang yang bilang, tetapi jujur saya nggak bangga saya tamatan SMA gitu kan. Tapi orang lain melihat bangga banget. Dengan tamatan SMA, maaf mungkin saya salah. Harusnya bahasanya adalah belum puas karena pendidikan saya belum sesuai yang saya inginkan gitu. Tapi semuanya kan ada cerita, ya kan. Saya tidak ingin menceritakan terlalu panjang, tetapi saat itu pilihan saya memang harus bekerja, ya kan. Bapak hilang di laut sampai sekarang nggak kembali, ibu jadi pembantu rumah tangga, dan banyak cerita-cerita sedih lainnya gitu. Jadi pilihan saya hanya satu waktu itu. Mimpi saya harus jelas waktu itu, yaitu harus bekerja mendapatkan uang gitu, sehingga agak kurang beruntung sekolahnya. Ya kan? Tetapi saya masih percaya bahwa dalam perjalanan saya banyak sekali orang-orang yang membantu saya untuk membangun karakter saya, untuk membantu membangun kompetensi saya, memberikan saya kesempatan, begitu. Sehingga saya juga percaya bahwa sampai detik ini saya juga nggak punya hak untuk tidak berbagi. Saya tidak punya hak untuk tidak membantu orang lain dengan kemampuan saya, dengan kekuatan saya, begitu. Jadi along the way saya banyak belajar sebenarnya, bro. Memang secara ijazah saya tamatan SMA. Tapi saya cukup beruntung di beberapa 20 tahun perjalanan saya itu saya masuk course-course yang luar biasa bagus. Saya belajar tentang human capital. Saya belajar tentang konsep set characters. Saya belajar tentang ilmu finansial gitu. Tidak hanya di jalan, tetapi memang di institusi gitu. Dan nampaknya saya juga nggak beruntung. Setiap saya belajar begitu, saya tidak pernah buktikan diri saya dengan sepotong kertas gitu. Tidak ada pengakuan formalnya, bro. Pengakuan formalnya gitu loh. Ya kan, tapi untungnya saya bisa mengaplikasikan itu di lab kenyataan. Jadi saya cukup beruntung saya menjadi manajer itu di usia yang cukup muda gitu loh, 23 tahun. Bro, posisi di hotel pernah apa, bro? Waiting staff, saya waiter. Waiter pertama ya, di restoran. Di Ubud, kerja di Muscat, Middle East, Kemudian dari sana jadi butler, doing reservation, doing reception. Jadi saya punya karakter waktu itu memang nampaknya nggak pernah puas gitu. Jadi money is not my main motive waktu itu. Iya, bro jadi GM kan waktu itu di umur 28 tahun. 28 tahun. Iya. 28 tahun. Wow. Waktu itu. Tapi untungnya di umur segitu itu sampai umur sekarang pun saya masih mempunyai hak untuk salah banyak begitu. Iya. Ambillah kesalahan. Dan saya mengambil kesempatan untuk membuat salah itu di sana gitu. Karena waktu itu ada jaring-jaring yang membantu saya untuk membuat kesalahan. Dan saya cukup beruntung bekerja di company yang memberikan kesempatan untuk saya berbuat salah gitu. Dan akhirnya itu tertanam di kepala saya sampai sekarang. Bahkan saya selalu katakan ke associate saya, ke tim saya bahwa you boleh buat 1000 kesalahan, nggak akan dipecat. Tetapi you hanya akan dipecat ketika melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Meaning that you didn't learn. Gitu loh. Dan pengalaman itu yang bro aplikasikan sekarang. Dan itu pun saya aplikasikan sekarang. Jadi ketika dulu decide untuk berhenti dan buat company sendiri bersama partner, saya juga nggak tahu will it works or it will not works gitu ya kan. But again, karena experience kita sebelumnya dan kita terbiasa berada dalam lingkungan yang
memperbolehkan berbuat salah, ya akhirnya boundaries atau pressure itu nggak menjadi berat lagi gitu. Kerja Ya just giving you 100% jadi. Gitu. Dan itu malah membuat hasilnya jauh lebih baik gitu. Nggak berpikir it's gonna work or it's not gonna work lagi. Just do your best. It's day you wake up. Fokusnya itu, motivasinya itu. Kelihatan klise tetapi that's what I did in the first place gitu. Sampai saat ini. Kadang orang yang pinter belum tentu sukses, bro. Seperti yang bro katakan tadi. Orang yang punya visi dan beruntung, bro. Bro termasuk orang yang beruntung. Berarti dalam perjalanan yang bro ceritakan tadi, bro termasuk orang yang beruntung. Artinya. Pasti ada faktor beruntungnya. Pasti ada. Pasti ada. Tapi ya kerja keras spesial. Ya, kita minum dulu. Bro, saya lihat kemarin nambah tato nih, bro. Wah. Ya. Saya juga pingin tatoan nih. Serius, bro pingin tatoan. Nambah tatonya cakep ini kalau dibuka nih full tato, bro. Ayo. Cuman ini begini nih. Kita di hotelier, bro. Termasuk saya yang membidangi pendidikan di hotelier, industri pariwisata. Itu kan nggak boleh pakai tato, bro. Pertanyaan saya kenapa? Iya. Dulu saya menjadi hotelier juga mendapatkan stigma yang sama. Iya. Beberapa hotel tidak bisa meng-hire karyawannya yang bertatuan. Dulu saya juga berpikir seperti itu. Dulu saya akui saya juga sangat strict untuk itu. Tapi terus terang, ternyata dulu saya hanya ikut-ikutan. Berarti bertato ini ikut-ikutan? Bukan. Ikut-ikutan melakukan aturan itu gitu. Oke. Karena waktu itu yang saya terima itu bahwa doktrinnya adalah you nggak boleh berkumis biar kelihatan bersih. Yep. You know, clean. You know, rapi. Tapi itu dulu. Gitu. Saya terus terang, kenapa saya juga belajar membangun Adiwana itu di awal bahwa saya itu pribadi ingin menantang status quo gitu. Oke. Bukan status quo yang bagaimana, tapi status quo bagaimana saya menjalankan company. Nah, mungkin itu salah satu alasan yang saya belum kasih tahu kenapa saya keluar dari perusahaan sebelumnya, corporation gitu, atau bekerja dengan orang lain. Karena di satu titik itu saya tidak menjadi diri saya sendiri, menjadi apa yang saya mau 100%. Oke, karena masih ada parameter-parameter yang harus saya penuhi. Oke, kalau you mau bekerja di sini harus. Ya. Kenapa di company saya sekarang ini beserta partner itu aturannya nggak ada aturan. Contoh nih, semua tim saya yang di corporate office itu nggak punya libur, bro, nggak punya cuti tahunan. Artinya apa? Mereka bisa libur kapan saja. By request. Oh, up to them, you know. Dia boleh bekerja dari mana saja, nggak harus ke kantor. Udah menerapkan work from home. Dari 3 tahun yang lalu. Dari 3 tahun yang lalu. Kenapa? Karena itu yang ternyata yang saya believe sebagai salah satu co-foundernya Adiwana. It's gonna be works karena industri kita adalah industri yang kreatif. Di samping itu kita punya value yang kita sudah commit. Attitude, passion, integrity. Nah, integritas itulah yang menjadi tolak ukur. Trust itu menjadi tolak ukur. Kemudian goal kita itu adalah bukan orientasinya atau cara company kita bekerja itu bukan orientasinya ke proses lagi, tapi result. When we talking about result, it doesn't matter how you do it. Yang penting you nyampe. Artinya nggak ada lagi aturan yang mengatur Anda atau mendikte Anda melakukan sesuatu untuk mencapai sesuatu. Jadi bisa bekerja dari mana saja, bisa libur dari mana saja, bisa kapan saja, nggak perlu pakai uniform. You bisa datang dengan anting-anting, you bisa datang dengan celana pendek. Tetapi apakah itu akan membedakan you datang berjas berdasi dengan saya bercelana pendek bahwa hasil saya akan lebih jelek? Bob Sadino pakai celana pendek ke kantor, maybe. That's true. Iya kan? Exactly. Karena
again, saya ingin menantang status quo yang seperti itu pribadi dan saya mampu melakukannya karena this is my company. Oke. Jadi I appreciate people, treat people authentic dan unique. Oke. Dan they can become anyone yang dia mau. Nah, tapi stigma ini belum berlaku umum. Bro. Iya. I mean, people masih judge orang itu by cover. Definitely sampai detik ini. And I don't like that. Kenapa saya harus show myself? Kalau ingin mengubah stigma itu, just be myself. Saya hotelier, saya tatoan, bukan berarti saya nggak bisa deliver essence dari hotelier itu sendiri. Bukan berarti. Malah saya ingin berpikir bahwa, one day saya akan perbolehkan semua associate kita berambut panjang, pakai anting-anting di telinga di sini, and you work as hotelier. Bilang bahwa semua staff itu akan diperbolehkan pakai anting-anting, rambut panjang. Itu berdampak ada di kamu. Apakah kamu nyaman dengan keadaan seperti itu? Pertanyaan saya tamu yang bagaimana? Oke. Tamu itu juga unik. Tamu itu kan kita. Manusia juga gitu kan. Ya kan? Saya big believer malah itu akan menjadi hal yang dihargai oleh tamu. Karena kita bisa menunjukkan ke tamu kita perusahaan macam apa perusahaan kita, nilai macam apa yang kita anut gitu. Sekarang semua orang ngomongin human rights gitu. Hak dasar manusia. Orang itu sudah bosan dengan aturan yang gak penting. Berdandan aja diatur gitu loh. So how we become ourselves, how kita bisa deliver bisnis ini dengan unik atau distinctive ketika kita disamakan. Ya gak sih? Kalau semuanya disamakan, saya ketemu karakternya Bro Bram sama, ketemu Bro Wahyu sama, terus saya datang ke hotelmu sama semua, it's not colorful. Kayak masakan itu hambar semua. Contoh hard rock lah. Baru mau tanya tentang hard rock. Super fun. Memang ada konsepnya, tapi itu juga inspire saya gitu loh. Karena banyak dulu bro orang yang setelah bekerja di hard rock itu termasuk anak-anak kita yang training dari hard rock. Jadi dia sudah terlanjur mengikuti style itu, ketika pindah ke hotel lain tidak diterima sama sekali. Oh, menurut saya itu agak dangkal ya pemahamannya. Ya artinya maaf. Iya betul, sudah bertindik, rambut gondrong, bertatoan gitu. Ya kalau memang kalah aturannya menyebutkan tidak boleh bertato ya oke, lengan panjang selesai urusannya. Uniform is uniform gitu. Berarti kalau begitu dasar pikirnya, kalau saya kurang setuju ya. Dari awal saya katakan saya hire for attitude. Oke. Attitude itu nothing to do with your appearance. Nothing to do. Saya hire for character. Saya hire value. So nothing to do with how you dress up. Tetapi memang kita harus mencari right balance. Betul. Betul. Again saya tidak bisa mengatakan bahwa itu salah atau itu betul. Ya kan? But again, this is my belief. Yang saya mau terjemahkan, yang saya mau translate di setiap company yang saya akan bangun atau yang saya sudah bangun. Gitu. Jadi saya juga sempat mengatakan ke HR saya, maaf ini, you boleh tidak sempurna sebagai manusia secara fisik. Oke. You boleh jalannya terpincang-pincang. You boleh tangannya terpotong. Tapi ketika you bisa deliver, you bisa bekerja dengan company saya. Oke. So jadi apa hak saya tidak menerima Anda dengan keadaan itu? Apa hak saya? Then you can deliver. You know Stephen Hawking? Dengan segala kekurangannya dia menjadi. Okay. So how you judge him? By his appearance? No, man. Apa hak saya untuk judge people
dari appearance. Tapi saya nggak katakan company yang melakukan itu salah, tidak ya. Enggak. Again, itu kan ada kultur, ada budaya yang diambil. Nggak salah. Karena mereka juga autentik dan unik dengan caranya masing-masing. Nah ini hanya opini saya, pendapat saya atas belief yang saya miliki. Oke. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu ya tentang Pak Wahyu, bahwa yang Pak Wahyu cari ini di Adiwana adalah orang yang memang memiliki karakter dan attitude. Jadi penampilan, ya, penampilan itu Pak Wahyu tidak membaca dari penampilan itu, tapi bagaimana Anda bisa bersikap dan bagaimana Anda bisa menyesuaikan diri terhadap perusahaan tersebut, gitu kan bro? No, 100%. Ya. 100%. Okay. Berbicara tentang Adiwana nih bro, udah berapa tahun bro? 3 tahun. 3 tahun. Ya, Oktober kemarin kita 3 tahun. Sekarang memiliki 28 hotel operating dan projects. best achievement dalam waktu 3 tahun. Ya, standar achievement itu kan berbeda ya. Maybe we are lucky, like you said. Ya. Oke. Tetapi what we believe itu adalah labor of love. Jadi labor of love itu adalah kecintaan yang kita lakukan atas pekerjaan kita, atas yang kita yakini, dan itu berhubungan. Oke. Tapi saya juga percaya bahwa itu kerja keras. Teman-teman mungkin nggak tahu bahwa tim kita itu, walaupun saya katakan mereka bisa bekerja dari mana saja, kapan saja, you don't know within these 3 years we work day and night. Yeah. Just mean you love what you do, kan? Exactly. Yeah. You know, we found what we love in early stages gitu loh. Hari Minggu kita bekerja, malam Minggu kita meeting. People don't know that. People hanya lihat pinnacle-nya aja, puncaknya saja dilihat. Puncaknya, tapi di bawah ini kaki kita kayak bebek itu nggak kelihatan. Gitu. Iya. Tetapi kita juga ngerasa bahwa dalam 3 tahun ini kita juga melihat bahwa kita banyak fondasi yang harus kita perbaiki. Karena masalah kita berkembang mungkin agak terlalu cepat. So kita need step back little bit. You know, we see what we can strengthen di fondasi-fondasi yang ada itu sekarang. Ya, tanpa berusaha dari orang lain melihat, terutama manajemen hotel yang lain yang sudah berdiri lama melihat Adiwana ini kan rising star gitu. Dengan waktu yang singkat bisa mendapat 28 proper, dan itu kemudian akan menambah di tahun berikutnya kan, akan terus bertambah. Wah, kalau begitu pasti, karena kita kan selalu mau expand. Tetapi again, nggak ada formula yang tepat untuk itu ya. Kita juga new kids on the blocks. 3 years is nothing. 3 years belum bisa menunjukkan karakter company ya kan. Belum bisa. Oke. Karena ada orang mengatakan kalau berkembang terlalu cepat, untung terlalu cepat itu gimana? Belum tentu sukses. Iya. Jadi kemarin dengan Pak Mardi Guwowe ya. Untung yang cepat itu membangun ego. Untung yang panjang membangun karakter. Betul. Jadi mungkin kita sekarang sedang terbangun egonya. Iya. Mungkin kita sedikit sombong. Mungkin kita sedikit, kepalanya tegak sekarang. Mungkin. Tetapi kita nggak pernah berpikir akan seperti itu, jujur saja. Karena, value yang kita anut, kenapa dari tadi kita ngomongin value? Karena value itu selalu menjadi pembeda buat kita. Bahwa kita ingin jadi company yang humble. Kita ingin menjadi company yang selalu hunger, selalu lapar. Kita ingin company yang menghargai humility dan smart people gitu. Jadi 3 years is nothing. It's just started gitu. Oke. Ini sangat bagus sekali bro, dan sangat menginspirasi. Mudah-mudahan generasi muda selanjutnya yang setelah kita ini bisa juga mungkin menggapai mimpinya lewat apa yang kita bicarakan hari ini. Tentunya banyak orang yang menginginkan untuk duduk di posisi GM di usia semuda mungkin sekarang ini, ya kan? Banyak orang yang menginginkan duduk mereka di posisi manajer semuda mungkin, dan itu sudah dibuktikan oleh generasi sekarang. Banyak dari anak-anak sini juga sekarang sudah banyak menjadi manajer. Tetapi kita bisa menilai seberapa jauh dia akan bertahan dalam posisi itu, atau ketika dia sudah tidak berada dalam posisi itu, apa yang dia bisa lakukan untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi seperti yang baru lakukan sekarang. Exactly. Sekarang saya bicara tentang Adiwana.
Yeah. Oke. I don't know tomorrow. I don't know the day after tomorrow. Yeah. Dan itu akan selalu menjadi, challenges buat kita untuk membuktikan, how strong is our character sebenarnya. Ya pesannya, perhaps kita harus loyal kepada proses. Oke. Yang instan itu nggak enak. Bro, saya mau tanya, apakah bro termasuk salah satu orang yang selalu worry terhadap masa depan? Bohong kalau saya tidak katakan saya tidak worry apa yang terjadi besok. Artinya selalu berpikir, besok apakah akan terjadi ini? Besok apakah akan terjadi ini? Atau besok apa yang harus saya lakukan untuk mengcover apa yang terjadi? Gitu loh. Apakah itu ada yang saya baca adalah setiap orang yang sukses biasanya selalu worry terhadap masa depan. Definitely yes. Kalau itu maksudnya. Definitely yes. Yang saya sadari bahwa di posisi sekarang ini, saya salah satu leader di sana. Saya harus buka jalan gitu lah. I should be able to inspire. I should be able to show the way. Of course I need to worry. Karena kalau tidak, dan kita akan berhenti. Yep. Stop sudah. Yeah. Kenapa dalam 3 tahun kita punya 3 brand? Karena saya nggak mau di satu titik tim saya nyaman. Saya nggak mau diri saya juga nyaman. So I need to, mungkin bahasanya nggak worry, mungkin worry juga. I need to challenge diri saya. I need to motivate tim saya untuk terus bergerak gitu. Ya, karena saya percaya, kecepatan itu menciptakan momentum. Betul. Kenapa kita harus bergerak dengan cepat? Karena kita tidak akan pernah tahu kapan momentum itu memberikan kita kesempatan. Karena sukses itu bertemunya antara kesempatan dan persiapan. Betul. Well, sangat menarik sekali. Ini kalau kita berbicara lebih jauh, mungkin sejam 2 jam nggak bakalan cukup. Tapi kita akan sambung lagi, bro, obrolan kita ke depan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi generasi muda seperti Bapak Wahyu Swamana ini. Dan sampai ketemu di B24 channel selanjutnya. Terima kasih. Sukses. Thank you, bro.